Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya perkenalkan dahulu diri saya. Perkenalkan, saya Riko Febriansa dari kelas Perbandingan Mazhab 4 akan mencoba memaparkan dan menjelaskan substansi dari makalah kami kelompok 6 yang berjudul Wadi'ah dan Rahan. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan dahulu berkaitan dengan wadi'ah. Wadi'ah secara bahasa didefinisikan secara etimologi oleh Al-Sawrani bahwa wadi'ah secara bahasa artinya barang yang diletakkan atau diserahkan kepada orang lain untuk dijaga. Wadi'ah berasal dari kata wadu'ah iyada'u, yang artinya ketika berada di suatu tempat. Maksudnya barang tersebut berada di tempat orang yang dititipi tadi. Ada juga dalam kitabnya Ar-Sarwani mengatakan bahwa pendapat dari beberapa orang yang mengatakan juga wadi'ah itu berasal dari kata al-da'a, yang artinya istirahat. Maksudnya bahwa barang wadi'ah ini itu berada di tempat penyimpanan atau tempat peristirahatan milik orang yang dititipi tadi. Nah, kemudian lebih spesifiknya dalam pasal 20 ayat 17 kompilasi hukum ekonomi syariah mendefinisikan wadi'ah itu sebagai yang artinya penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Nah, dari banyak definisi yang sebetulnya dikemukakan oleh para ulama, dan saya mengutip dua definisi tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa wadi'ah ini sendiri berarti barang titipan yang diserahkan kepada orang lain untuk dijaga sebagaimana mestinya. Dalam konteks kekinian, nantinya kita akan melihat pada pengimplementasian perbankan syariah, wadi'ah ini barangnya akan didaya gunakan untuk kepentingan ekonomi maupun perbankan. Nah, yang kedua, kita akan melihat apakah sebetulnya wadi'ah ini disyariatkan oleh Islam sebagai agama yang kafah. Dasar hukum disyariatkannya wadi'ah sendiri berkaitan dengan wadi'ah itu harus dijaga, yang berarti wadi'ah ini bisa berbentuk sebagai amanah. Maka karena dia berbentuk amanah, maka dia harus dijaga. Nah, dasar hukumnya adalah pada Al-Baqarah, penggalan Al-Baqarah 283 yang berbunyi, wa in amina ba'dukum ba'don falyu'addil ladzi tuminu amatahu wal yattaqillaha rabbah. Yang artinya, akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya atau utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian As-Sunnah juga mensyariatkan hal ini, sebagaimana dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, addil amanatah ila man tamanaka ila man tahannak. Yang artinya sendiri kurang lebih, jika ada kesalahan dari saya sendiri juga saya mohon maaf, yang artinya bahwa hendaklah tunaikanlah amanat kepada orang yang mempercayakan kepadamu, dan hendaklah engkau tidak mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Dari kedua sumber ini, Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian melalui ijma'nya mengatakan dan menghasilkan sebuah konsensus bahwa wadi'ah ini diperbolehkan karena sangat dibutuhkan dalam hal menjaga harta sebagai tujuan dari adanya hukum Islam itu sendiri. Kemudian kita akan memasuki bangunan kepada yang ketiga, yaitu rukun dan syarat dari wadi'ah ini. Karena rukun dan syarat ini sangat urgen berkaitan dengan sah atau tidaknya dari transaksi wadi'ah yang kita lakukan. Yang pertama, rukun dan syarat dari wadi'ah ini dari kalangan Hanafiyah sendiri hanya menjelaskan ada dua, yaitu rukun. Yang pertama ijab dan yang kedua qabul.
Akan tetapi mayoritas ulama yang dinukil dari kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa ada 4 dari wadiah, rukun dan syarat wadiah itu sendiri. Yang pertama adanya orang yang berakad, kedua adanya barang yang dititipkan, yang ketiga akad. Nah, sedangkan dalam pasal 370 kompilasi hukum ekonomi syariah sendiri itu menjelaskan ada 4 juga dari rukun dari wadiah sendiri. Yang pertama muwadi, penitip. Yang kedua mustauda, orang yang menerima titipan. Yang ketiga wadi'a bihi, barang titipan. Yang keempat akad. Nah, dari berbagai ini syarat dari wadi'ah sendiri itu seperti pada umumnya akad dan jual beli, maka orang yang berakad dari akad wadi'ah ini haruslah orang yang berakal, sehingga kalangan Hanafiyah berpendapat tidak sah orang yang tidak berakal itu melakukan akad wadi'ah. Kemudian juga bahwa yang harus kita pahami di sini ada pertanyaan, bagaimana jika barang yang dititipkan tersebut hilang? Nah, kita akan memasukkan sedikit penjelasan berkaitan dengan pemanfaatan dari barang titip. Maksud kami kewajiban menjaga dari barang titipan ini. Harus diketahui teman-teman sekalian bahwa kewajiban menjaga barang titipan itu sendiri menjadi kewajiban wajib bagi orang yang menerima titipan. Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa kewajibannya orang yang menerima titipan untuk menjaga bagi barang tersebut. Nah, mengapa sangat wajibnya para ulama kita untuk menjaga barang tersebut? Karena dia yang pertama berbentuk amanah. Yang kedua, Imam An-Nawawi selalu mengantisipasi. Haram menurut Imam An-Nawawi bahwa orang yang tidak mampu menjaganya tapi tetap menerima titipan tersebut. Nah, oleh karena itulah teman-teman sekalian, dalam menjaga barang titipan kita harus memperhatikan barang tersebut dengan seksama. Yang pertama, jangan sampai barang yang dititipkan tersebut kita campur dengan barang milik orang lain. Yang kedua, jangan sampai kita menggunakan barang yang dititipkan tersebut. Yang ketiga, jangan sampai juga barang yang dititipkan tersebut kita ambil upahnya dari orang yang menitipkan. Karena pada prinsipnya wadi'ah itu adalah tolong menolong gitu. Nah, baiklah kita langsung masuk kepada konteks kekinian kita berkaitan dengan wadi'ah sendiri. Bahwa dalam implementasinya perbankan syariah, dalam prinsip wadi'ah ada 2 macam. Yang pertama kita kenal giro wadi'ah, yang kedua tabungan simpanan. Yang pertama dalam bentuk giro wadi'ah, simpanan sementara, rekening simpanan misalnya. Di sini bahwa biasanya si nasabah tersebut bisa fleksibel dalam menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pihak bank, seperti memakai cek, baliyet giro, dan anjungan tunai mandiri. Nah, di mana karena dia fleksibel, biasanya pihak bank itu ada yang memberikan bonus kepada nasabah dan ada yang tidak memberikan bonus. Nah, yang kedua berkaitan dengan tabungan simpanan. Ini dikenal dengan adanya 2 macam dalam perbankan. Yang kedua dalam bentuk iyad al-damanah, di mana pihak bank itu berkolaborasi dengan pihak ketiga sebagai pelaku usaha, di mana nanti hasil bagi hasil antara nasabah yang memberikan simpanannya kepada pihak bank, bank mengolah dan bekerja sama dengan pihak ketiga pelaku usaha akan menghasilkan bonus keuntungan bagi pihak bank yang akan diberikan kepada si nasabah tersebut. Disinilah nanti nasabah akan mendapatkan bonus dari pihak bank. Kemudian yang kedua dalam bentuk iyad al-amanah, di mana dalam konsep ini dalam perbankan syariah itu terjadi antara pihak bank saja dengan pihak nasabah, di mana nasabah menitipkan barangnya yang biasanya dalam bentuk surat dan dokumen. Kemudian nasabah juga terkena biaya administrasi dalam hal untuk pihak bank menjaga dan merawat dari barang yang dititipkan oleh si nasabah tersebut. Nah, inilah sekian dari penjelasan terkait dengan substansi dari makalah kami yang wadi'ah. Kemudian saya akan menjelaskan substansi dari makalah kami rahanu.
berkaitan dengan rahan. Rahan sendiri dari kalangan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa rahan sendiri itu adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan. Menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang agar pihak yang memberi utang tersebut dapat sewaktu-waktu menjual barang tersebut bila pihak pengutang tidak dapat membayar utangnya. Nah, lebih spesifiknya dalam pasal 20 ayat 14 kompilasi hukum ekonomi syariah itu menjelaskan bahwa rahan sendiri atau gada ini adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Dalam konteks ini ada jaminan, barang ini sebagai jaminan. Nah, kemudian kita dapat menyimpulkan dari dua pendapat ini bahwa rahan atau gadai itu adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak pemilik peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Dalam konteks ini barang sebagai jaminannya. Kemudian kita masuk kepada bangunan argumentasi substansi makalah kami tentang apakah sebetulnya rahan atau gadai ini disyariatkan. Prinsipnya, rahan atau gadai ini sendiri sangat membantu umat manusia dalam proses transaksi bermuamalah. Kita harus ketahui teman-teman sekalian bahwa dasar hukum disyariatkannya itu sendiri juga kita ambil penggalan dari Al-Baqarah 283 yang berbunyi wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihan maqbudah, bahwa jika dalam perjalanan, artinya dari Quran ini, dan bermuamalah kalian secara tidak tunai, sedang kalian tidak menemukan memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang diberikan kepada orang yang berpiutang. Nah, kemudian berkaitan dengan as-sunnah syariat ini, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hal ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan berutang dengan tempo tertentu. Kemudian Rasul menggadaikan, menjadikan baju parangnya sebagai jaminan utang tersebut. Nah, dari berbagai banyak sebetulnya hadis yang berkaitan disyariatkannya rahan atau gadai ini, maka ulama sepakat bahwa rahan atau gadai ini diperbolehkan pada prinsipnya. Kemudian kita akan memasuki terkait dengan pertanyaan, ada bagaimana, apakah boleh barang gadai tersebut dimanfaatkan oleh yang kedua belah pihak ini atau salah satu dari kedua belah pihak yang berakad ini. Yang pertama kita akan melihat pada konteks yang pemberi gadai, dalam ini pemilik barang, apakah boleh? Jumhur ulama sepakat tidak boleh pemilik barang atau yang memberikan gadai memanfaatkan barang tersebut, kecuali Syafi'iyah. Kalangan Syafi'iyah yang membolehkan penerima gadai, pemberi gadai maksud kami, memanfaatkan barang tersebut dengan catatan tidak adanya terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Nah, mengapa? Karena menurut jumhur ulama dari Hanafiyah, Hanbaliyah, karena pada hakikatnya barang dari yang digadaikan tersebut tertahan artinya oleh yang penerima gadai, sehingga apabila pemilik barang gadai tersebut ingin memanfaatkannya, maka harus ada izin dari yang penerima gadai tersebut. Yang kemudian kami masuk kepada yang kedua tadi, apakah yang penerima gadai boleh memanfaatkannya? Nah, jumhur ulama sepakat bahwa sama dengan penerima gadai, bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadaian tanpa seizin dari pemilik barang, kecuali dalam hal ini Hanafiyah yang membolehkannya. Adapun bangun argumentasi dari Hanbaliyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa pada hakikatnya barang gadai tersebut bersandar dari hadis bahwa barang gadai tersebut pada hakikatnya milik dari pemilik barang tersebut. Akan tetapi ada catatan yang perlu kita garis bawahin. Dalam hal barang yang digadaikan tersebut perlu dirawat seperti binatang ternak, maka si penerima gadai dibolehkan dalam hal memanfaatkan barang yang digadaikan tersebut. Nah, kemudian berkaitan dengan rukun dan syarat, sangat-sangat kompleksitas, bahwa kita harus mengetahui bahwa barang gadai ini sendiri mempunyai rukun. Ada 4 secara umum. Yang pertama ada orang yang menggadaikan, disebut rohin, penerima gadai murtahin.
barang yang digadaikan atau jaminan marhum bihi dan akad dalam hal ini atau utang, jaminan atau utang. Nah, dalam hal ini sepakat seperti kebanyakan yang dari akad lainnya, orang yang berakad itu dalam pasal kompilasi hukum ekonomi syariah bahwa harus orang yang berakal, balik, cakap hukum atau ruj, dan tidak terpaksa maupun dipaksa. Nah, berkaitan dengan akad atau sigotnya itu, kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh mensyaratkan tertentu akad tersebut atau menggantungkan akad tersebut di masa yang akan datang. Seperti misalnya katakan Hanafiyah, akad tersebut berlaku selama tidak turun hujan. Kalau turun hujan maka akad tersebut tidak terjadi. Kemudian yang kedua, misalnya ada syarat tertentu dari yang ingin menggadaikan bahwa dia mau melakukan akad jika si yang ingin menerima gadaian itu membeli barang miliknya dulu. Hal ini tidak boleh menurut kalangan Hanafiyah, karena menurut kalangan Hanafiyah bahwa hal ini dapat merusak dari akad tersebut. Nah, berkaitan dengan hal inilah, maka berkaitan dengan barang dari akad yang diakadkan gadai itu sama dengan objek jual beli pada umumnya. Sehingga pada prinsipnya kita tetap harus melihat dari konteks objek, syarat-syarat objek jual beli. Nah, kemudian saya masuk kepada yang dimaksud pengimplementasian dalam perbankan syariahnya. Dalam perbankan syariah, sebagaimana kita ketahui, akad rahan ini terjadi seperti bagaimana biasanya. Ada nasabah sebagai rahim, bank syariah sebagai murtahin, dan ada baring jaminan marhum bih dan sebagainya. Dimana dalam hal ini nantinya akan ada biaya administrasi yang dikenakan bank kepada si rohin tersebut dan kesepakatan bersama di awal. Bedanya dengan bunga bank, biasanya rohin atau murtahin rohin ini dikenakan biaya fee itu hanya sekali dan di awal. Nah, oleh karena itulah biasanya dalam hal ini nasabah itu boleh diberikan keluasaan oleh pihak bank untuk memanfaatkan barang tersebut. Akan tetapi jika terjadi cacat atau rusak dari barang yang digadaikan tersebut, maka si nasabah harus bertanggung jawab sendiri. Nah, mungkin ini sedikit paparan terkait dengan makalah saya yang berjudul Wadi'ah dan Rahan. Semoga kita sebagai intelektual muda dapat mengimplementasikan secara benar prinsip-prinsip dari fikih muamalah yang kita pelajari. Sekian dari saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.